saya minta semua kertas kerjanya harus diisi. Saya minta semua kertas kerjanya harus diisi, termasuk yang buku besar. Oke, saya pakai aplikasi Excel saya yang kedua. Mudah-mudahan di aplikasi yang kedua ini Anda jauh lebih paham lagi, ya. Oke, kita cocokkan dulu buku besarnya. Buku besarnya harus diisi. Buku besarnya nanti saya bikin seperti ini. Ya, saya samakan persis seperti yang ada di soal praktikum. Yang kas nggak mengalami kesulitan ya, paham ya untuk memasukkan masukannya. Oke. Kemudian perlengkapan nanti saldo akhirnya 130. Nah, buku besarnya nanti harus terisi seperti ini. Oke, Anda bisa lihat kan? Oke. Perlengkapan buku besarnya harus terisi seperti ini. AJE ini jurnal penyesuaian ya, kepanjangannya itu Adjusting Journal Entries. Jadi AJE itu kepanjangannya adalah Adjusting ini Journal Entries. Seperti ini. Disingkat AJE. Nah, Adjusting Journal Entries ini sama dengan jurnal penyesuaian, sama dengan jurnal penyesuaian. Ingat-ingat, AJE jurnal Adjusting Journal Entries, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu jurnal penyesuaian, sedangkan JU itu jurnal umum. Oke, perlengkapan sudah. Kemudian persemat asuransi harus berubah saldo akhirnya menjadi 1.200.000. Kemudian kendaraan tidak terpengaruh, walaupun ada jurnal penyesuaian tetap ya nilainya 24 juta. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan kosong nanti akan terisi, tapi sementara ini masih kosong. Oke. Dari sini ada yang merasa bingung untuk pengisian buku besarnya? Saya Pak. Oke, yang mana? Yang perlengkapan kantor itu Pak. Oke. Hasilnya bisa 130 bukannya 200 ya? Loh, kan yang dipakai 200. Coba kita lihat di soalnya. Itu kan yang tersisa 130 di jurnal penyesuaiannya itu loh. Coba kamu lihat. Yang tersisa dari ini loh, perlengkapan kantor yang tersisa yang masih ada saat ini itu 130. Yang awalnya 330 sekarang jadi 130. Makanya yang dibuatkan jurnal penyesuaian itu untuk mengakui pemakaiannya. Dari 330 menjadi 130 berarti dipakai berapa? Noval? 200. Nah, yang kita catat sebagai jurnal penyesuaian itu adalah pemakaiannya, bukan sisa perlengkapannya. Sehingga sisanya tinggal 130 sesuai dengan yang ada di soal nih. Oke? Yang lainnya? Enggak ya. Kemudian akumulasi kosong, hutang gaji kosong, masih kosong. Perhatikan masih kosong. Tapi nanti ini akan terisi. Modal ada isinya tetap 54 juta. Terus pendapatan jasa 8 juta 10.000 terisi 1. Terus beban gaji 1.200.000 terisi 2 seperti ini. Oke, jelas? Kemudian beban listrik masih terisi 1.
kemudian beban air terisi 1, beban sewa peralatan terisi 1, beban asuransi terisi 1.200.000, kemudian beban perlengkapan 200. Oke, jelas? Beban penyusutan kendaraan kosong dan ikhtisar laba rugi jangan diperhatikan yang ikhtisar. Ikhtisar ini nanti berhubungan dengan jurnal penutup, jangan dihiraukan dulu. Terakhir, beban penyusutan kendaraan masih kosong. Oke, jelas? Oke, baik. Terus saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian yang kedua. Jurnal penyesuaian yang kedua yaitu depresiasi kendaraan dan gaji sekretaris. Karena jurnal penyesuaian yang A sama B sudah kita kerjakan di pertemuan yang kelima. Jadi saya akan melanjutkan tentang depresiasi kendaraan bermotor. Nah, sebelum saya jelaskan itu, saya akan jelaskan depresiasi itu apa sih? Ya. Jadi diingat-ingat, depresiasi kendaraan itu sama dengan penyusutan kendaraan. Penyusutan kendaraan. Jadi depresiasi kendaraan itu sama saja dengan penyusutan kendaraan. Nah, ketika Anda mengartikan penyusutan kendaraan, jangan diartikan bahwa kendaraannya menyusut. Semakin lama semakin kecil, enggak. Ya. Nah, terus yang menyusut itu apa Pak? Yang menyusut itu adalah nilai dari kendaraan. Ya. Yang menyusut adalah nilai kendaraan. Misal tahun 2000 saya membeli kendaraan senilai 5 juta. Oke? Paham? Nah, kendaraan ini rencananya akan saya pakai selama 5 tahun. Satu, 2, 3, 4, 5 tahun. Saya belinya ini di awal ya, di awal tahun membeli, di awal tahun. Saya membeli kendaraan senilai 5 juta. Nah, kendaraannya ini mau saya pakai selama 5 tahun. Nah, logikanya, kalau misalnya katakanlah kendaraannya ini sudah saya pakai 4 tahun, sekarang saya berdiri di tahun 2003. Kemudian kendaraan saya jual. Kalau misalnya kendaraannya saya jual 5 juta, kira-kira laku nggak? Kira-kira laku nggak? Tidak. Kenapa kok nggak laku? Karena apa? Sudah harusnya. Nah, berarti kendaraan itu akan mengalami penyusutan setiap kali kita pakai. Gitu loh. Paham logikanya? Nah, kalau misalnya kendaraan itu sudah kita pakai 4 tahun, kemudian saya jual 5 juta, siapa yang mau beli? Pasti nanti harganya itu di bawah 5 juta, mungkin laku terjual cuma 1 juta. Berarti logikanya kendaraan itu setiap kali kita pakai itu akan menyusut nilainya, nilai jualnya maksudnya. Nilai jual kendaraan. Paham? Paham nggak? Oke. Oleh karena itu, setiap kali kita memakai kendaraan
maka kita harus mengakui penyusutan. Harus mengakui penyusutan. Misalkan ini 5 tahun, dipakai 5 tahun, berarti nanti logikanya kalau kita pukul rata, maka penyusutan per tahunnya itu 1 juta. Paham maksud saya? Kok bisa Pak? Iya, setiap kali kita pakai nyusut 1 juta, nyusut 1 juta, nyusut 1 juta, nyusut 1 juta, sampai di akhir tahun kendaraannya itu nilainya 0. Maksudnya 0 itu harganya itu kalau dijual itu sangat murah. Paham nggak maksud saya? Jadi penyusutan kendaraan itu adalah jurnal yang digunakan untuk mengakui pemakaian. Jadi jurnal penyesuaian kendaraan atau penyusutan kendaraan digunakan untuk mencatat penyusutan kendaraan setiap tahunnya atau setiap pemakaian kendaraan. Seperti itu. Oke, paham ya? Paham? Oke. Nah, untuk saya masih belum paham tadi sumber mati untuk saya. Penyusutan itu digunakan untuk mencatat penyusutan kendaraan setiap tahunnya. Itu yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian penyusutan kendaraan. Karena logikanya setiap kali kendaraan itu dipakai, nilainya nyusut, semakin lama semakin murah. Gambarannya seperti itu kendaraannya. Karena kalau kita pakai itu kendaraan yang akan jadi kondisinya itu akan rusak, mudah rusak dan seterusnya, sehingga harganya menjadi lebih murah daripada harga beli di awal. Sehingga setiap kali kita pakai kendaraannya, maka kita susutkan gitu loh. Paham nggak? Paham. Oke. Nah, sekarang untuk menghitung nilai penyusutan setiap pemakaian aktiva atau kendaraan gitu aja. Metodenya itu banyak ya, Jadi untuk menghitung berapa sih nilai penyusutannya, itu cara menghitungnya banyak. Tetapi yang akan kita pelajari adalah menggunakan metode garis lurus. Jadi untuk menentukan nilai penyusutannya setiap kali dipakai kendaraannya itu, cara menghitung nilai penyusutannya itu banyak. Nah, yang akan kita pelajari hanya metode garis lurus. Oke, jelas? Oke. Nah, pertanyaan yang kedua, setiap bulankah atau setiap tahunkah penyusutan kendaraan itu harus dicatat, Pak? Apakah setiap hari, setiap kali memakai kendaraan kita membuat jurnal penyusutan? Jawabannya tidak. Ya. Nah, jurnal penyusutan itu yang sering dilakukan di praktek nyata itu setiap tahun. Karena setiap tahun perusahaan itu menyusun laporan keuangan. Ingat, jurnal penyesuaian itu dibuat sebelum menyusun laporan keuangan. Kalau laporan keuangannya disusun setahun sekali, berarti pembuatan atau pencatatan jurnal penyesuaian penyusutan kendaraan atau jurnal penyusutan kendaraan dibuat setahun
kali. Paham nggak maksud saya? Paham nggak? Oke. Nah, untuk kasus kita karena kita menyusun laporan keuangannya itu sebulan sekali, maka nanti pencatatan penyusutan kendaraan kita lakukan sebulan sekali. Tapi prakteknya di dunia nyata, pembuatan jurnal penyusutan kendaraan itu dibuat setahun sekali. Kenapa? Karena laporan keuangannya dibuat setahun sekali. Paham? Paham. Oke, enggak apa-apa Joshua Leong. Ya, nyender ya. Pria kalau mau bersandarlah ke ini Maulidan, enggak apa-apa. Ya, seperti itu. Oke, jelas? Nah, untuk kasus kita sebulan sekali. Kemudian yang ketiga yang perlu Anda pahami adalah metode garis lurus, rumus untuk menghitung metode garis lurus. Nah, ini ada rumusnya. Yang pertama, Anda harus tahu nilai aktiva, kemudian nilai residu atau nilai sisa, terus masa pemakaian kendaraan. Karena dari data-data ini nanti kita akan menghitung berapa penyusutan per bulan. Ingat, dalam kasus kita menghitung per bulan. Berapa nilai penyusutan per bulan. Nah, dari data-data yang di atas, nilai aktifanya pasti nilainya adalah 5 juta. Terus nilai residu itu adalah nilai sisa yang diharapkan kendaraan itu laku terjual di akhir periode, itu nilainya berapa? Gini maksud saya, dari nilai 5 juta ini setelah saya pakai 5 tahun, saya berharap kendaraannya itu laku terjual 1 juta. Maka nilai residu yang dimaksud adalah 1 juta ini. Jadi nilai residu itu adalah nilai kendaraan yang diharapkan dapat terjual di akhir masa pemakaian. Pak, apakah pasti nanti harganya ini 1 juta? Enggak, ini taksiran. Sekali lagi, nilai residu itu adalah nilai taksiran, perkiraan. Oke? Nah, kemudian nilai residunya 1 juta. Kemudian masa pemakaian. Nah, kendaraan ini ingin dipakai 5 tahun, berarti di sini 5 tahun maksudnya. Oke, nah rumusnya adalah sebagai berikut. Rumusnya adalah nilai aktiva saya kurang dengan nilai residu saya bagi dengan masa pemakaian. Ini penyusutan setahun ya. Berarti kalau kita hitung berarti nilai aktiva saya kurangi dengan nilai residu, saya bagi dengan masa pemakaian kendaraan. Berarti per tahun penyusutannya itu adalah 800.000.
Paham? Nah, karena nanti kita menyusun laporan keuangannya itu sebulan sekali, berarti penyusutan sebulan itu adalah 800.000 saya bagi 12 karena setahun itu ada 12 bulan. Berarti sebulan kendaraannya itu saya susutkan 66.667 rupiah. Jadi setelah saya pakai 1 bulan, saya nyatet penyusutan 66.000. Terus bulan berikutnya setelah saya pakai tak catat penyusutannya 66.000 lagi. Begitu seterusnya sampai 5 tahun. Oke. Nah, kadangkala perusahaan sudah menetapkan dalam bentuk prosentase nilai penyusutannya. Jadi kalian tidak perlu repot-repot menghitung seperti ini. Ya. Tidak perlu menghitung repot-repot seperti ini. Perusahaan itu sudah menentukan penyusutan kendaraan setahun itu langsung ditetapkan misalnya 10% dari nilai kendaraan. Seperti itu. Nah, untuk mendapatkan 10% ini ada rumusnya nanti. Rumusnya nanti pakai yang ini juga. Pakai yang ini juga. Ya, cuman rumusnya hitungnya agak sedikit jelimet logikanya. Jadi saya cukupkan di sini aja dulu sementara. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Yang penting kamu paham dulu konsep tentang penyusutan kendaraan. Untuk masalah angka-angkanya Pak, 10% itu dari mana? Nanti hitungnya itu ada sendiri. Ya. Biasanya perusahaan sudah menentukan seperti ini, penyusutan kendaraan setahun 10% dari nilai kendaraan. Berarti kalau ditetapkan seperti ini, maka penyusutan berdasarkan data yang di atas ini, penyusutan setahun, rumusnya tidak usah pakai rumus yang ini, langsung saja 10% kamu kalikan dengan 5 juta. Berarti penyusutan setahunnya adalah 500. Oke, paham? Nah, kemudian penyusutan sebulan itu rumusnya adalah 500 saya bagi 12. Berarti sebulan disusunkan 41.000. Oke anak-anak, paham maksud saya anak-anak? Oke. Yang lainnya komen, jangan hanya diam. Komen walaupun lewat tulisan. Paham. Oke. Sip, paham. Karena paham. Masud nanti bisa paham. Yang lainnya, Krishna paham? Halo, Krishna. Masih ngikutin dulu, Pak. Oh, masih ngikutin dulu. Oke, baik. Nah, sekarang kita beralih ke soal yang ada di praktikum. Depresiasi kendaraan diestimasikan 10% per tahun. Berarti maksudnya 10% dikalikan dengan nilai kendaraan. Nah, kendaraannya di sini nilainya berapa? Kendaraan di sini itu adalah mobil. Kendaraan itu nilainya 24 juta. Berarti kita ngitungnya gini, ngitung penyusutannya gini. Penyusutannya gini berarti. Penyusutannya adalah nilai kendaraan Rp5 juta, 24 juta tadi, 24 juta. Kemudian prosentase penyusutan
penyusutan 10% setahun, ya kan? Berarti penyusutan per tahunnya, penyusutan per tahun adalah 24 saya kalikan 10%. Kemudian penyusutan sebulan, berarti yang ini 2.400.000 saya bagi 12. Nah, berarti kendaraannya setiap bulan setelah dipakai maka disusutkan sebesar 200.000. Oke? Nah, kemudian setelah Anda menghitung nilai penyusutannya, sekarang jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaiannya adalah, ini sudah baku ya, kalian tinggal menghafalkan saja. Beban penyusutan kendaraan, karena yang kita ingin susutkan kendaraan itu di debit, sedangkan di kreditnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Pasti gini, jurnalnya pasti gini, beban di atas, akumulasi penyusutan di bawah. Oke, nah Pak, yang disusutkan nanti itu apakah kendaraan saja Pak? Tidak. Ingat, yang disusutkan itu adalah aktiva perusahaan yang masa pakainya lebih dari 1 tahun. Itu nanti disusutkan. Contoh peralatan disusutkan, gedung disusutkan. Oke? Paham? Nah, kalau peralatan Pak, jurnalnya nanti gimana ya? Beban penyusutan peralatan, nah, sesuai dengan yang disusutkan. Sama yang bawah, akumulasi penyusutan peralatan, itu pemberian namanya. Oke? Kalau gedung Pak, sama. Gedung berarti nanti itu beban penyusutan gedung dan akumulasi penyusutan gedung, gitu. Paham anak-anak? Oke. Satu aktiva lagi yang masa pakainya lebih dari 1 tahun tetapi tidak disusutkan, yaitu tanah. Tanah itu tidak disusutkan. Kenapa? Kira-kira kenapa tanah tidak disusutkan? Kalau aktiva perusahaan yang masa pakainya lebih dari 1 tahun itu disusutkan, tapi tanah kan digunakan lebih dari 1 tahun. Kenapa tidak disusutkan? Alasannya kenapa? Nah, Ibu Nurul yang paling benar. Kenapa tanah itu tidak disusutkan? Karena tanah itu walaupun semakin lama semakin mahal harganya, nggak semakin murah. Benar nggak? Benar nggak? Coba kalau kendaraan, kamu belinya 5 juta, setelah kamu pakai 5 tahun harganya pasti turun. Tapi kalau tanah, kamu beli harganya 24 juta, terus kamu pakai apalah untuk bercocok tanam atau apa, semakin lama tidak menurun harga tanahnya, tapi semakin naik. Oke. Jadi tanah adalah salah satu aktiva perusahaan yang nanti tidak akan pernah disusutkan karena nilainya semakin lama bukan malah semakin menyusut, malah semakin mahal. Gitu. Malah semakin mahal. Tapi yang lain-lainnya disusutkan. Oke, paham? Oke. Kembali ke soal, berarti jurnal penyesuaian untuk mencatat depresiasi adalah sebagai berikut. Ya, beban penyusutan kendaraan
dan akumulasi penyusutan kendaraan 200.000. Oke, cara nyatetnya di jurnalnya seperti ini. Perhatikan, ini beban penyusutan kendaraannya masih kosong ya. Coba, masih kosong kan? Ya. Sekarang kita masukkan ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian selalu tanggalnya 30 akhir 30 atau 31 akhir bulan. Tadi jurnalnya beban penyusutan kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan. Ya kan? Ini kan? Berapa Pak nilainya tadi sudah kita hitung 200. Nah, kalau punya saya, aplikasinya ini secara otomatis langsung diposting ke buku besar. Kalau punyamu itu masih manual, kamu harus nulis. Ya kan? Sekarang posting jurnal penyesuaian ini ke buku besar. Sekarang juga posting dulu. Oke, sudah ya. Nah, baik. Kalau punya saya langsung tinggal masuk ke buku besar. Coba perhatikan. Maka nanti beban penyusutan kendaraan akan terisi otomatis seperti ini. Ini yang bebannya dulu, karena ini kan bebannya atas beban. Berarti nanti bebannya seperti ini. Isinya seperti ini. Ada yang salahkah pengisiannya? Oke. Setelah beban penyusutan Anda posting ke buku besar seperti ini. Kemudian yang kedua adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Kamu cari buku besar. Oke. Kamu cari buku besar yang bertuliskan akumulasi penyusutan. Nah, kamu cari akumulasi penyusutan di atas. Nah, akumulasi penyusutan akan terisi seperti ini. Jadi nanti akumulasi penyusutan akan terisi seperti ini. Yang terpenting dari materi yang saya jelaskan, barusan saya jelaskan itu ini loh, yang terpenting itu kamu mengerti penyusutan kendaraan itu logikanya seperti apa sih? Satu. Kemudian cara menghitungnya gimana sih? Dua. Kemudian yang ketiga, cara menjurnalnya seperti apa sih? Itu yang ingin saya tekankan. Ya. Maka kamu 3 hal itu harus paham. 3 hal itu harus paham. Kenapa harus disusutkan kendaraan? Kenapa peralatan harus disusutkan? Kenapa tanah tidak disusutkan? Itu harus paham. Anda punya bayangan. Ya. Karena kendaraan, gedung, dan peralatan itu kalau dipakai harganya semakin murah nanti nilai jualnya. Sama seperti manusia. Ria misalnya, ria itu juga manusia kan. Nah, itu kan juga semakin tahun semakin menyusut atau tidak ria. Semakin menyusut kan manusia. Yang awalnya muda, kemudian lama-kelamaan akan jadi tua. Dan ketika orang itu sudah menjadi tua, ya, maka harga jualnya pun maksud saya itu nilainya murah gitu loh. Ya, maksudnya bukan murah, maksudnya kekuatannya itu akan mengendor sehingga nanti kalau disuruh kerja berat sudah tidak kuat lagi. Berarti manusia itu sama seperti kendaraan, gedung dan lainnya akan mengalami penyusutan. Yang dulu awalnya cantik, tapi lama-kelamaan jadi jelek. Ya, ria sekarang cantik, tapi coba 80 tahun lagi sudah tidak cantik lagi. Ya, mungkin kalau ketemu sama siapa itu Maulidan mungkin sudah tidak mau lagi. Ya karena sudah peot gitu ya. Oke, paham enggak? Paham enggak? Nah, kalau paham, sekarang saya masuk yang
ke jurnal penyesuaian. Keempat, gaji sekretaris yang belum dibayar. Logikanya gini, perhatikan. Perusahaan terakhir kali bayar karyawan itu tanggal berapa? Tanggal 28 kan? Iya kan? Paham ya? Betul. Nah, setelah menerima gaji, karyawan itu kan tetap bekerja di perusahaan tersebut. Benar kan? Tanggal 29 dia kerja di situ lagi, tanggal 30 dia kerja di situ lagi. Paham? Berarti pegawai itu sudah dipekerjakan selama 2 hari. Nah, pada tanggal 30 November perusahaan mau menyusun laporan keuangan. Nah, berarti ada beban gaji yang masih belum dicatat. Beban gaji yang masih belum dicatat, yaitu beban gaji karyawan untuk 2 hari, tanggal 29 dan tanggal 30. Benar nggak? Benar nggak? Paham nggak logikanya dari sini anak-anak? Nah, walaupun dia sudah bekerja 2 hari dan masih belum dibayar, tapi pada akhir bulan harus kita akui bahwa kita sebenarnya sudah punya beban gaji selama 2 hari, tapi masih belum dibayar. Paham maksud saya? Paham? Berarti gaji sekretaris yang belum dibayar sampai bulan ini, sampai saat ini itu maksudnya gajinya karyawan yang belum dibayarkan sampai tanggal 30 November itu 60.000 gitu loh. Nah, ini harus kita akui, harus kita catat. Nyatetnya di mana? Di jurnal penyesuaian sini untuk mengakui beban gaji selama 2 hari. Oke, anak-anak paham? Berarti di akhir bulan November kita buatkan jurnal penyesuaian untuk mengakui pemakaian beban gaji karyawan selama 2 hari. Nah, jurnalnya seperti apa, Pak? Jurnalnya seperti biasanya, beban gaji nambah. Nah, karena beban gaji yang 2 hari ini masih belum kita bayar, berarti nanti ada yang namanya hutang gaji. Anggap saja hutang gajinya selama 2 hari itu 60.000. Jadi jurnal penyesuaian ini adalah jurnal untuk mengakui beban gaji selama 2 hari. Karena perusahaan terakhir membayarnya tanggal 28, sehingga tanggal 29 dan tanggal 30 gajinya masih belum dibayar. Nanti di bulan Desember baru dibayar. Paham? Paham ya? Jadi jurnal penyesuaian yang ini untuk mengakui beban gaji selama 2 hari. Anggap saja nilainya 60.000. Oke, kalau sudah posting ke dalam buku besar, setelah itu kita cocokkan. Kalau punya saya otomatis begitu saya jurnal di sini, pasti nanti langsung masuk ke buku besar. Kamu posting dulu ke buku besar. Nah, sekarang kita cocokkan. Kalau ini saya posting ke dalam buku besar, maka langsung seperti ini. Hutang gajinya akan terisi. Buku besar hutang gajinya akan terisi seperti ini. Terus yang kedua, beban gaji. Nah,
Sekarang cari beban gaji. Nah, beban gajinya jadi 3. Sekarang beban gajinya menjadi 1.260.000. Seperti ini. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan sekarang semua buku besar terisi, semua buku besar terisi. Ini terisi, ini terisi, 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 dan seterusnya. Semuanya sudah terisi. Nah, setelah membuat yang namanya jurnal penyesuaian, tahap berikutnya Anda membuat NSD. NSD itu adalah neraca saldo disesuaikan atau neraca saldo setelah penyesuaian, setelah jurnal penyesuaian maksudnya. NSD itu adalah neraca saldo setelah penyesuaian, maksudnya setelah jurnal penyesuaian. Nah, caranya membuat neraca saldo disesuaikan itu gimana Pak? Cara membuat NSD itu seperti apa Pak? Gampang. Buku besar, ini kan sudah ada jurnal penyesuaiannya. Oke? Nah, caranya mulai dari awal ini kamu ambil saldo akhirnya, kamu taruh di dalam NSD sini. Caranya misalnya rekening kas. Cara memasukkannya gini, cara memasukkan ke NSD itu adalah rekeningnya rekening kas, saldo akhirnya yang paling bawah, yang paling bawah. Terus posisinya di mana? Ditaruh di mana? Di debit. Jadi kamu harus tahu rekening kas saldo akhirnya 33.210, posisinya di debit. Kamu bacanya gitu. Jadi kamu bacanya rekening kas saldo akhirnya yang paling bawah 33.210, posisinya di debit. Nah, cara menaruhnya berarti rekeningnya kas, saldo akhirnya tadi 33.210 ditaruh di debit. Gitu loh. Paham nggak maksud saya? Nah, kalau punya saya otomatis begitu saya ketikkan langsung dia sudah tahu posisinya di atas atau di bawah, di debit atau di kredit dia sudah tahu. Karena saya pakai rumus. Kemudian setelah ini Anda masukkan lagi, kemudian perlengkapan Anda masukkan. Sama, rekening perlengkapan saldo akhirnya 130, posisinya di debit. Berarti nanti NSD-nya perlengkapan di sini saldo akhirnya 130 di debit, berarti dia taruh, nanti saldonya taruh sini. Paham nggak maksud saya? Kalau punya saya langsung perlengkapan enter, dia langsung tahu sendiri berapa saldo akhirnya, berapa di mana posisinya. Oke. Semuanya Anda masukkan lagi ke dalam NSD, ya. Kecuali ikhtisar jangan dimasukkan. Oke. Silakan masukkan semuanya, dan yang perlu Anda ketahui jumlah debit sama jumlah kredit nanti harus sama, harus balance. Oke, kalau nggak balance berarti ada yang salah. Entah di jurnal penyesuaiannya yang salah, entah di buku besarnya yang salah. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Oke, sudah? Oke, gimana? Sudah? Waktu kita tinggal 15 menitan. Galang sudah, Galang? Galang enggak? Berapa nilainya? 62.270. Oke, kita catatkan. Habis kas, perlengkapan, terus persekot asuransi, persekot. Sebentar.
persekot asuransi. Kemudian habis persekot apa tadi? Daripada saya bolak-balik. Habis persekot kendaraan. Kemudian AKM penyusutan kendaraan. Akumulasi penyusutan kendaraan. Kemudian, ayo habis akumulasi hutang gaji, ya kan? Ya. Kemudian apa lagi ya? Modal. Modal. Terus? Pendapatan jasa. Terus? Ayo. Beban gaji. Terus? Beban listrik. Beban listrik. Beban air. Terus? Beban tambah. Beban kantor. Terus? Beban laki-laki. Beban asuransi. Terus? Beban kelengkapan. Beban kelengkapan. Terus? Beban registrasi kendaraan. Beban penyusutan. Maka dari sini. Beban penyusutan kendaraan. Terus? Sudah Pak. Sudah. 6270, bukan 270 galak. Ayo. Kamu dapat dari mana 270, 62, 270? Apa? Kenapa kendaraannya? Sudah tahu kendaraannya ini 24 juta. Yang penyusutan. Oh, ininya kamu taruh apa? AKM penyusutan itu bukannya masuk ke kredit? Iya, kamu taruh di sini nggak apa-apa, kamu taruh di kredit nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya di sini 0, terus kamu di sini masukkan 200 gini, 0,4, bukan apa-apa gini, sama saja. Good. Kemudian setelah Anda menyusun NSD, yang terakhir menyusun neraca lajur. Oke, perhatikan, nanti dilanjutkan di rumah ya. Saya akan menjelaskan untuk membuat neraca lajur, maka ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, neraca saldo. Ya, kemudian penyesuaian seperti itu. Kemudian neraca saldo disesuaikan, 3 hal. Sebenarnya 3 hal ini sudah kalian buat, buat. Neraca saldo itu diperoleh dari mana Pak? Yang ini, neraca saldo yang kemarin itu. Jadi, kolom neraca saldo ini diisi dengan neraca saldo yang Anda buat kemarin. Bukan NSD loh ya, bukan yang barusan ini loh ya. Bukan yang barusan. Neraca saldo yang kemarin. Nih, yang saldonya 62010. Oke, jelas ya. Nah, kalau punya saya, caranya saya copy, terus saya masukkan sini. Jadi kamu masukkan ke sini ya, sehingga hasilnya kayak gini. Nah, seperti ini. Yang sebelah sana jangan dihiraukan dulu, yang sebelah sini jangan dihiraukan dulu. Ini ditutup aja, fokus ke sini. Oke? Paham? Paham? Nah, yang penyesuaian ini diambilkan dari mana Pak? Yang penyesuaian kamu ambilkan dari sini. Oke?
caranya memasukkan gimana Pak? Nah, jumlah penyesuaian yang pertama kan beban asuransi. Iya kan? Ini loh, beban asuransi kan? Kamu taruh di sini, beban asuransi di sini ada nggak? Beban asuransi, nggak ada kan? Maka kamu tulis di bawah sini, beban asuransi. Kamu tulis di bawah kalau nggak ada. Enter. Oke. Kemudian posisinya di mana ini? Debit kan? 1.200.000. Maka kamu taruh di debit 1.200.000. Gini. Paham? Kemudian yang ini sudah dimasukkan persekot asuransi. Nah, persekot asuransi di sini ada nggak rekening persekot asuransi? Nah, ada kan? Kalau ada, nggak usah lagi kamu tulis di bawah sini, nggak usah. Kamu luruskan sini persekot asuransi, terus di sebelah kredit. Ini kan sebelah kredit loh, persekot asuransinya. Iya kan? Kamu taruh di sebelah kredit. Jadi persekot asuransi di sebelah kredit 1.200.000. Oke. Kemudian kalau sudah yang ini masukkan, yang ini masukkan, yang ini masukkan. Maka nanti yang ada di sini, itu nilainya harus sama dengan yang ada di sini. 270. Oke. Jadi yang merah-merah ini sebenarnya perulangan dari ini, dan perulangan dari ini, gitu loh. Kamu tuliskan lagi di sini, paham? Oke, PR hari Selasa besok saya maunya ini sudah terisi. Sampai ini aja. Saya maunya yang ini sudah terisi. Oke, jelas? Sampai neraca saldo, ya Pak. Disesuaikan, neraca saldo disesuaikan. Oke, baik. Kalau sudah paham semuanya, saya akhiri sampai di sini karena waktunya sudah hampir 2:30.